Maaf sebelumnya agak serak suaranya, ya agak. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya agungkan pimpinan dan pengasuh dari Pondok Pesantren Muhyiddin Amba Huda dan Ustaz Aziz beserta para asatidzah yang saya hormati, para peserta pelatihan azan. Insyaallah di sini saya juga berlatih sama saja, ya, berlatih untuk menjadi umat Rasulullah SAW yang jadi estafet beliau dalam hal kesunahan, di antaranya adalah azan. Adik-adik, teman-teman yang saya hormati, di sini semuanya sudah tahu belum sejarahnya azan? Kenapa ada azan? Kamu ngerti? Belum ya? Alhamdulillah, di sini kita bersama-sama untuk seharusnya tadi sudah dijelaskan Ustaz Aziz bagian menjelaskan bagaimana sejarahnya azan biasanya. Dan saya bagian menjelaskan bagaimana fikih-fikih azan. Sejarah azan itu memang agak unik ya. Azan. Ada yang pernah tahu ceritanya? Sedikit? Belum pernah sama sekali? Nah, ini alhamdulillah setelah ini tahu ceritanya ya. Nah, di antara Rasulullah SAW itu kan ketika diwajibkannya, ketika diwajibkannya salat 5 waktu itu, sebenarnya Rasulullah masih pakai as-salatu jami'ah, belum pakai adat. Sehingga Rasulullah melihat orang-orang Yahudi juga ada kentongannya, dia ngumpul ada orang mana? Orang Injil orang Kristennya, ada klonteng, ya. Ada yang pakai apa lagi? Banyak sekali ya. Ada yang kalau orang Majusi pakai apa? Api. Pakai api. Caranya api itu dinyalain, itu orang Majusi, orang penyembah api. Jadi api dinyalain, berarti waktunya sholat. Api besar dinyalakan. Berarti orang lihat, oh waktunya sholat. Sholatnya orang Majusi. Nah, Rasulullah SAW itu minta pendapat para sahabat. Nah, para sahabat itu ada yang usul ini, ada yang usul ini, ada banyak usul tapi sudah dipakai. Oh, yang itu sudah dipakai. Agama ini yang kelenteng itu, yang apa? Kelenteng dan sebagai agama Nasrani sudah dipakai semuanya. Nah, Rasulullah itu bingung. Ini gimana nih kalau Islam ini biar teman-teman bisa nanti bersama-sama kumpul untuk sembahyang menghadap Allah Subhanahu. Ketika Rasulullah SAW bingung, ini ada salah satu sahabat, Abdullah bin Umar, itu beliaunya pada waktu itu tertidur, tapi dalam keadaan setelah musyawarah dengan Rasulullah belum menemukan cara bagaimana mengumpulkan umat Islam ketika akan didirikan sehingga Rasulullah SAW juga belum dapat itu wahyu, belum dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sahabat ini
Salah satu sahabat itu tidur, ketika tidur beliaunya bermimpi ada orang dilihatnya itu bawa kentongan. Kalau sekarang apa lah yang dari bambu tong-tong ya. Nah, an-naqus bahasa Arabnya. Ada kentongan di bawahnya, banyak sekali. Nah, sahabat Abdullah ini tanya, loh, Pak, sama ini jualan kentongan saya minta satu ya. Kenapa? Tak beli aja. Saya buat apa? Oh, satu. Loh, buat apa kok dibeli? Saya buat untuk mengundang orang sholat. Oh, kalau begitu ini kamu tak kasih tahu. Saya punya cara, orang yang tadi dihentikan tadi ya, punya cara mengundang sholat tapi lebih baik daripada kentongan yang saya bawa tadi. Nah, akhirnya sahabat Abdullah ini diajari oleh orang tadi sudah mimpinya, diajari azan Allah Akbar Allah Akbar itu. Sehingga ketika beliaunya intabah, ngelilir dari tidurnya, ya, terbangun dari tidurnya, akhirnya dia langsung matur ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau mimpi ketemu gini, dikatakan sama Rasulullah bahwa saya diajari bagaimana cara mengundang orang untuk sholat, diajari azan. Sehingga Rasulullah, oh ya, benar itu yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila engkau datang ke saya, ternyata Allah sudah mewahyukan kepada saya juga. Dan yang mimpi ternyata bukan 1-2 orang, 10 orang lebih mimpi ditemui, mimpinya sama ditemui orang tersebut dan diajari azan semua. Termasuk Sayyidina Umar juga mimpi. Jadi mimpinya orang. Tapi dalam sebuah kitab itu memang mimpi tidak bisa dijadikan sebuah dalil. Kan mimpi belum bisa dijadikan sebuah patokan. Ternyata Rasulullah SAW juga dikasih wahyu oleh Allah. Wah, kalau mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpinya sahabat tidak. Nah, makanya yang dibuat dalil bukan dari ceritanya sahabat, dari mimpinya Rasulullah sendiri. Jadi azan itu memang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu sedikit sejarah tinggalnya abis dipanjangkan. Baik, kita di sini bersama-sama untuk belajar azan sesuai dengan syariat. Karena kita sering mendengarkan azan, ya, sering mendengarkan azan sesuai dengan syariat ataukah belum ya, kita kan tidak tahu. Karena kita belum tahu standarnya azan. Di sini kita harus mengetahui standar daripada azan, belum tentu. Sehingga azan itu kita akan mengetahui standarnya. Bagaimana azan yang sesuai dengan syariat dan tidak. Karena azan biasanya likak-likuk saja, sepenting pena itu dianggap oke. Artinya azan tidak perlu, enak tidak perlu. Yang penting sesuai dengan syariat dan orang mendengar azan tersebut bergetar hatinya dan lekas untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu artinya yang terpenting. Maka azan sesuai dengan syariat itu harus dibudayakan di daerah kita. Tidak harus panjang. Biasanya kan kita azan, kecil saya kalau azan ya hayya al-salat, hayya 'alal shalah, kan lenggok-lenggok dia. Apakah seperti itu? Lah, itu nanti kita kaji bersama. Oh, ternyata azan itu seperti ini, tidak seperti yang biasa saya dengar. Itu harus kita ilmu total. Ini saya cuplik, ada dari beberapa kitab, ada Fathul Bari, ada dari kitab I'anah. Saran dari guru saya ngajarnya dulu pakai I'anah. Standar, terus saya tambah dari beberapa kitab termasuk kitab Tadkiratus Syadidah. Nah, dalam bab azan dalam kitab pembukaannya itu memang azan disendirikan oleh Imam Ibnu Hajar itu menyendirikan bab azan. Karena apa? Saking pentingnya itu azan. Maka azan dibahas total oleh beliau.
Azan secara bahasa adalah pemberitahuan dalam bahasa al-i'lam, yaitu pemberitahuan. Berarti woro-woro, Pak. Itu namanya azan secara bahasa. Dengan azan ditanya, azan ke apa ya? Apa ya? Woro-woro kan. Nah, sudah tahu. Oh, ternyata azan itu woro-woro. Cuma woro-woro ini beda kalau woro-woro ini tiang Yahudi, woro-woro ini tiang Kristen, woro-woro tiang Buddha. Nah, tiang Buddha ada mana Pak? Ente sih semerep dalam nanti yang pakai apa? Tangan-tangan dia itu Buddha. Kok kayak sama dengan orang apa Yahudi? Ada yang tahu? Ya, pakai menyam apa ya? Nah, kayaknya gitu deh. Kalau pakai gamelan paling ya, serupa. Itu orang Buddha ya, orang Buddha saya nggak tahu ini pakai apa ya. Kan ada itu, kontraknya kan besar tuh ya. Dan kalau kalian tahu film Sauli, nah itu kan, itu ya, paling pakai itu, paling loh ya. Ada secara bahasa adalah pemberitahuan. Berarti azan secara istilah itu apa? Kalau secara bahasa adalah pemberitahuan, secara istilah adalah pemberitahuan untuk datangnya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Tidak ada yang menyamai azan. Indahnya lafaz untuk panggilan itu tidak ada yang menyamai azan. Ayo, mana? Umat Yahudi pakai apa? Umat Nasrani pakai apa? Enggak ada yang menyamai azan. Bahkan orang mendengar azan itu kayak apa ya? Gemetar hatinya. Nah itu hebatnya. Dan azan itu artinya tidak untuk sholat saja. Orang ke Cina juga diadani. Ya, kalau panjenengan juga takut lewat di tempat-tempat tertentu, azan Pak. Itu menghilangkan rasa takut. Jadi kalau panjenengan takut dengan azan. Kalau ada hal sesuatu yang di situ mau menimpa azan, ya, kayak kalau ada angin kencang itu. Dan sekarang di daerah saya kan sering di Bojonegoro itu ada puting beliung itu seringnya, itu dia azan. Ya, reda. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu saya orang tua sudah azan, kita azan reda karena dulu orangnya nurut-nurut ya. Sekarang nggak begitu nurut karena diazani juga malah nggak tahu saya ya. Itu tapi secara itu apa dijelaskan dalam kitab syarah-syarah itu azan itu tidak hanya untuk sholat, tapi sunnahnya adalah digunakan untuk sholat. Minal a'yan yaitu sholat-sholat yang hukumnya fardu. Baik. Di sini azan hukumnya apa? Nah, ada yang nggak bisa ya. Azan ada yang mengatakan sunnah kifayah. Ada yang tahu sunnah kifayah? Ada yang tahu apa itu sunnah kifayah? Benar. Sunnah yang apabila dilakukan oleh sebagian dari kita sudah gugur semuanya. Itu sunnah kifayah. Ini dalam kitab Tuhfah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Berarti kalau tidak ada yang azan ya dalam satu desa tersebut tidak ada yang azan, dosa semua orang satu desa itu. Karena ini mengikuti bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah, maka azan dihukumi fardu kifayah. Ini yang ikuti siapa yang berpendapat Ibnu Hajar. Tapi tidak semuanya. Terserah nanti milihnya yang mana ya, penting saya sampaikan ini. Ada yang berpendapat sunnah muakkad, ijma ulama, termasuk dalam kitab Taqratus Syadidah, ijma ulama mengatakan sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah dari Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu berjamaah dan para sahabat. Apakah harus azan itu harus dilaksanakan ketika jamaah saja? Apa sendiri? Boleh enggak? Tetap sunnahnya azan itu tidak pada waktu jamaah saja.
ketika panjenengan mau salat sendiri nggih sunnah dan nggih sunnah